Hari ini sebagai sebuah gereja kita ada dalam syukur bersama, sebab kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan bergereja kita, sehingga hari ini 25 Mei kita boleh merayakan 40 tahun GPI Papua Malambaga setelah lepas dari Gereja Protestan Maluku. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya mulai khotbah saya dengan pengantar seperti ini? Sebab ada yang unik di sana. Yang unik di sana adalah 40 tahun. Apa arti angka 40 bagi orang Kristen? Angka 40 itu angka yang luar biasa, angka yang melambangkan persiapan, angka yang melambangkan ujian, tapi juga angka yang melambangkan tentang kesetiaan Tuhan. Persiapan apa? Persiapan umat percaya untuk menyediakan dirinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ujian apa? Ujian iman yang selama ini kita boleh lewati, dan kesetiaan Tuhan bukti bahwa Tuhan tetap setia. Ini juga merujuk pada angka 40, tema besar kita tahun 2025, 40 tahun menabur iman dan 40 tahun menuai berkat. Persekutuan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur 96 dia mau mengajak saudara dan saya untuk melihat perjalanan iman kita sebagai sebuah panggilan. Perjalanan iman sebagai sebuah panggilan untuk memuliakan Allah. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, kalau bicara sampai dengan situ kita renungkan ayat per ayat, perjalanan iman sebagai sebuah panggilan untuk memuliakan Tuhan. Percaya pada kedaulatannya dan bersukacita karena karyanya. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang kita mau menerima berkat Tuhan itu kita tolak. Betul tidak Bapak Ibu? Halo? Kita mau menerima berkat Tuhan itu kadang kita tolak berkat Tuhan itu. Betul tidak? Kalau ada yang bilang tidak betul, angkat tangan. Saya tanya dulu. Kadang kita menolak berkat Tuhan, betul atau tidak? Maafon? Kebetulan semua saya kenal, jadi saya bilang nama saja. Bapak Sandy? Ya? Ibu Linda mungkin? Ayo, jangan lari begitu. Iya, Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, kenapa saya katakan begitu Bapak dan Ibu? Karena ketika kita mau menerima berkat Tuhan, ada pertimbangan-pertimbangan logika kita, ada pertimbangan-pertimbangan kesibukan kita, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang membuat kita harus menolak berkat Tuhan itu. Betul tuh Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya hadir dalam sebuah ibadah, saya lihat di sana banyak yang menolak berkat Tuhan, banyak yang menolak anugerah Tuhan. Sebab kita menganggap itu sebagai sebuah beban, sebuah kuk yang ditaruh, padahal itu dipercayakan sebuah anugerah untuk memuliakan Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga poinnya ini, menabur iman melalui pujian dan kesaksian. Jadi kalau saudara dan saya orang Kristen tidak melakukan pujian dan kesaksian kepada Allah, maka kita tidak akan pernah menabur yang namanya iman itu. Iman kita begitu-begitu saja, karena kita tidak pernah mau menabur, berbagi tentang iman kita bagi orang lain. Karena kita pertama sudah menutup
diri kita terhadap berkat yang Tuhan mau beri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari lepas ke hari. Artinya apa? Hidup yang Allah percayakan bagi saudara dan saya lewat kata, lewat perbuatan, dari hari ke hari. Kita harus menyampaikan itu bagi orang lain. Dimulai dari mana? Dari rumah tangga, keluarga. Dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Kita harus mengabarkan itu terus menerus tanpa berhenti. Menabur iman dimulai dengan pujian yang konsisten. Sebab apa? Ketika kita melakukan pujian bagi Tuhan, iblis itu jauh Bapak Ibu. Kalau kita menyanyi lagu-lagu rohani, putar lagu rohani di rumah, iblis itu jauh tidak mendekat dengan kehidupan kita. Maka ini yang harus dilakukan dari hari lepas ke hari, sehingga itu bukti bahwa kesaksian kita bagi dunia. Dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita, cukup dengan puji-pujian bagi Tuhan. Maka disitulah Paulus katakan, dalam kelemahan, di situ kasih karunia Allah dinyatakan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, kita lihat pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Mengakui kedaulatan Tuhan dalam sebuah proses, artinya dalam seluruh kehidupan kita, apapun bentuknya, enak dan tidak enak, itu proses yang diizinkan Allah untuk membentuk kita, membentuk karakter kita untuk siap menghadapi semua persoalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kenapa harus dalam terang kebenaran firman Tuhan? Karena ketika kita menghadapi masalah, kebanyakan kita mempersalahkan Tuhan. Ketika kita ada dalam badai kehidupan, kadang kita jauh dari Tuhan. Kita cari Tuhan kalau air sampai batang leher. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian ini mau menegaskan bagi saudara dan saya bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala yang ada di bawah kolong langit ini. Tuhan itu lebih besar kuasanya dari apapun di bawah kolong langit ini. Kenapa? Bapak dan Ibu Saudara, ada satu kesaksian yang saya mau cerita. Ada seorang suami, kebetulan mantan majelis antar ke rumah. Ada seorang suami yang rindu untuk istrinya segera sembuh. Berbeda tempat, istrinya di tempat lain, suaminya datang. Lalu dalam pelayanan saya bilang, Pak, kalau Bapak mengaku di hadapan Tuhan, walaupun Bapak tidak ucap, tapi Bapak sampaikan dalam hati untuk Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, maka saat itu Tuhan mau menerima. Yang penting kita mengaku bahwa kita berdosa, kita butuh Tuhan. Bapak dan Ibu, setelah saya katakan itu, beliau terdiam sesaat. Lalu beliau tutup mata, tidak lama beliau buka mata. Dan saya bilang, Bapak kan sudah mengaku? Sudah. Ya, kita tunggu sedikit lagi, tidak sampai 2 menit, telepon video call, dan ternyata istrinya sudah bangun dari ruang ICU. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pengalaman itu saya mau katakan bahwa Tuhan itu lebih besar pengampunannya. Tuhan itu lebih besar kuasanya dari kuasa apapun di bawah kolong langit ini. Bapak Ibu bayangkan 40 tahun bangsa Israel mengembara, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tidak ada makanan, tapi ada roti dari surga yang diturunkan bagi orang Israel. Luar biasa kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Apa kurangnya Tuhan kita? Kalau tidak ada kurang, kenapa kita harus ragu dengan Tuhan? Maka apapun masalah kita, serahkan untuk Tuhan, sebab Dia lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Hal yang ketiga yang mau disampaikan bagi saudara dan saya, menuai berkat dengan dampak. Menuai berkat dengan mempunyai dampak. Artinya kalau kehidupan kita sudah menjadi berkat, maka harus ada hasil dari berkat-berkat yang Tuhan beri bagi kita. Kalau kehidupan kita menyerahkan untuk Tuhan, maka hidup rumah tangga keluarga kita akan berbuah bagi hormat dan kemuliaan
nama Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan hanya untuk dinikmati. Berkat Tuhan yang dipercayakan bagi saudara dan saya itu adalah berkat yang harus diperlapahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak dan Ibu, mungkin masih ingat pernah saya bilang di atas mimbar ini juga, bahwa sebagian dari bagian kita ada titipan orang lain yang Tuhan percayakan bagi kita. Artinya hidup kita harus berbagi berkat dengan sesama kita. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang terakhir, maka di dalam menuai, kalau kita sudah melakukan semua itu, maka harus ada sukacita. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, Mazmur ini mau mengingatkan kita pada ayat yang 11 sampai 12, bersukacitalah hai langit, biarlah beria-ria segala pohon di hutan. Mau mengingatkan saudara dan saya bahwa sukacita itu harus menjadi sukacita bersama, sehingga lewat kehidupan setiap orang yang dipercayakan ada, nama Tuhan itu terus dipuji dan dipermuliakan. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 40 tahun adalah waktu yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. 40 tahun adalah waktu Tuhan pakai untuk membentuk iman kita. 40 tahun Tuhan pakai untuk membentuk pelayanan kita. Pelayanan ini mau diarahkan supaya Allah dimuliakan atau apa? Tuhan membentuk semua itu, mengizinkan semua itu bagi saudara dan saya yang ada di diaspora untuk terus menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.